Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah ibadah itu pusat dari ibadah itu apa? Pusat dari sebuah ibadah itu apa? Firman. Nah, kapan firman Tuhan itu dihadirkan? Kapan firman Tuhan itu dihadirkan? Ini yang seringkali banyak orang-orang Kristen seringkali kurang memahami hal ini. Apakah firman Tuhan itu dihadirkan hanya pada saat pendeta berkhotbah saja? Tidak. Ya. Dan di dalam gereja Reform seringkali harus ditekankan bahwa firman Tuhan itu dihadirkan sejak awal sebuah ibadah itu dimulai. Itulah kenapa ketika liturgis sudah berdiri langsung hal yang pertama dibacakan adalah votum. Votum itu adalah firman Tuhan. Ya. Setelah itu puji-pujian. Puji-pujian itu adalah juga puji-pujian yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu sudah langsung bisa mengingat, loh kalau begitu gereja-gereja yang nyanyinya yang dungcek sambil joget-joget, apakah itu firman Tuhan? Nah, itu yang bisa kita jawab ketika mereka bertanya nantinya. Dan setelah itu juga bacaan pertanggapan, itu firman Tuhan. Doa di dalam doa pembukaan itu pun juga doa yang harus kembali kepada firman. Misalkan bagaimana supaya ibadah ini Kristus hadir melalui firman-Nya. Kristus hadir untuk jemaatnya boleh meninggikan Dia melalui puji-pujian. Jadi seluruh pusat ibadah itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dihadirkan dari awal sampai akhir. Dan akhirnya ibadah itu ditutup dengan doa berkat. Itu pun doa yang berdasarkan firman. Disinilah ketika firman Tuhan itu senantiasa boleh dihadirkan. Firman Tuhan itu senantiasa boleh menjadi pusat ibadah kita. Kita boleh semakin bisa ke sini saja. Pak Hendri, Bu Novi, ya masih ada tempat banyak. Di depan juga kosong, ya. Depan aja gak apa-apa. Itu bukan khusus pendeta kok. Ya. Nah, kita bersyukur sekali lagi ya. Gereja Reform Injili Indonesia adalah gereja yang terus kita belajar untuk kembali berpusat kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa kita memasuki masa-masa liburan, masa di mana kita mungkin anak-anak sekolah juga akan banyak di rumah, maka bagaimana kita belajar untuk menggunakan waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan sekaligus juga merupakan tema yang akan kita renungkan bersama melalui firman pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kita berdoa terlebih dahulu untuk kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah mempersatukan kami, umat Tuhan, yang Engkau telah tebus dengan darah yang mahal, untuk kami bersama-sama beribadah di hadapan Allah yang hidup. Kami bersyukur Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, dan kami terus mohon anugerah Tuhan. Beranugerahlah dan berkatilah umat-Mu ya Tuhan, melalui ibadah ini, sehingga kami boleh terus menikmati Tuhan. Dan ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas kami, di dalam kami menjalankan identitas kami sebagai orang Kristen saja, tetapi sekaligus menjadi satu rasa syukur pada saat kami memahami bahwa waktu ibadah ini pun adalah anugerah besar untuk Tuhan menyatakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, beranugerahlah kepada setiap kami umat-Mu. Hamba-Mu kiranya Tuhan pimpin, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang sudah dipersiapkan, dan apa yang akan disampaikan melalui kata-kata yang terbatas ini, kiranya Roh Kudus yang telah mengiluminasikan firman,
kepada para nabi dan rasul, mewahyukan firman kepada para nabi dan rasul. Roh Kudus pula yang mengiluminasikan, memberi pengertian kepada umatmu di tempat ini melalui hambamu yang terbatas dan hina ini. Inilah doa kami Bapa di surga, demi dan di dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah kesempatan dari Tuhan. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Tahu ya? Hidup ini adalah kesempatan. Siapa yang nggak tahu lagu ini? Semua tahu ya? Bapak Ibu Saudara, lagu ini adalah lagu yang banyak sekali dinyanyikan di dalam gereja-gereja. Dan ketika suatu kali di dalam satu gereja reform, lalu ada yang mengajak, ada jemaat yang mengajak jemaat lain menyanyikan lagu ini, lalu ada yang nyeletuk, wah itu lagu karismatik itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ada yang menyeletuk dengan hal ini, itu lagu karismatik. Lalu saya dalam hati bertanya ya, benarkah lagu itu adalah semata-mata lagu yang hanya dipakai di gereja-gereja karismatik? Kira-kira kita di dalam jemaat gereja reform bisa nggak menyanyikan lagu itu? Dan kira-kira lagu itu ada kalimat-kalimat yang kurang bertanggung jawab nggak? Atau ada kalimat-kalimat yang mungkin bisa dikatakan kurang secara landasan teologi? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Begitu ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara coba pikirkan kalimat-kalimat lagu ini. Ada hal-hal yang kira-kira kurang enggak? Kalau ada kira-kira di bagian mana? Hah? Hidup bukan kesempatan, jadi apa? Anugerah Tuhan. Kalau gitu kesempatan itu apa? Nah ini langsung masuk pertanyaan. Kalau gitu kesempatan itu apa? Disempat-sempatkan. Ya. Langsung saya masuk pertanyaan itu. Kesempatan itu apa sih? Apa itu kesempatan? Waktu. Waktu yang apa? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya, atau tidak pernah kita pikirkan. Pada saat kita bicara tentang kesempatan, ada yang mau masuk? Bisa tolong dibukakan. Mungkin sungkan atau bukakan. Ya, silakan. Ya. Ya, apa itu kesempatan, saudara? Seringkali kita kalau bicara, ntar ya, aku tak cari kesempatan dulu. Ya kan? Nanti ya kalau ada kesempatan. Jadi kesempatan itu apa sih? Kita terbiasa untuk mengucapkan, tapi ketika mencoba untuk mendefinisikan, kita juga mengalami kesulitan Bapak Ibu Saudara. Saya waktu merenungkan kalimat ini juga, apa ya kesempatan itu ya? Apakah kesempatan itu identik dengan waktu? Kalau kesempatan itu identik dengan waktu, berarti kan kita juga ada di dalam waktu. Berarti kita juga ada di dalam kesempatan itu. Paham maksudnya ya Bapak Ibu Saudara ya? Lalu bagaimana kita memahami sebuah kesempatan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita berbicara tentang waktu, ya waktu itu,
Di dalam pandangan dunia modern, waktu itu bisa dipahami hanya seringkali sebagai komoditas. Ya. Apa itu maksudnya memahami waktu sebagai komoditas? Ya, karena saya hidup punya waktu, saya hidup di dalam waktu, sehingga bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu itu dengan sangat maksimal untuk apa? Untuk mendapatkan secara maksimal apa yang saya ingin dapatkan. Artinya ada pemahaman tentang waktu itu sebagai komoditas dan sekaligus memahami waktu itu sebagai sumber daya yang harus dikelola. Sehingga tidak heran di dalam dunia bisnis pernah mendengar peribahasa waktu adalah uang. Ya kan? Kenapa? Karena bagi orang-orang di dalam dunia bisnis, kalau tidak bisa memanfaatkan waktu, wah, kita akan kelewat. Kita akan terlewatkan, tergilas waktu dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau orang-orang yang suka main saham, ya, suka main fluktuasi dolar misalkan. Wah, sayang ya, sekarang dolar sudah berapa terakhir ya? Menguat lagi atau masih lemah? Sudah 18.000 ya. Coba kemarin kalau masih 15.000 saya beli banyak dolar. Sekarang kalau dijual kan untung. Nah, itu kadang-kadang pikiran-pikiran orang yang melihat waktu itu sebagai sebuah komoditas. Tetapi ada, ini dalam dunia modern ya Bapak Ibu Saudara ya, ada orang yang berpikir waktu itu sebagai musuh. Loh, kenapa kok bisa dipandang sebagai musuh? Yaitu ketika melihat waktu ini, aduh, aku ada di dalam waktu ini, makin hari makin tua. Apalagi kalau sudah mulai sakit-sakitan ya, seolah-olah aduh ini kok sudah mulai sakit-sakitan ini, ketika waktu terus berjalan seolah-olah hanya menghadapi fakta-fakta di depan yang harus dihadapi, lalu melihat tubuh ini makin lemah, dan akhirnya menuju kepada titik kematian. Sehingga aduh kalau bisa janganlah waktu itu terus berjalan. Nah, maka tidak heran ya banyak orang ketika menghadapi waktu itu sebagai musuh, mereka akan terus berlomba-lomba bagaimana caranya mempertahankan hidup itu supaya panjang umur. Begitu kan? Panjang umur, kalau bisa umurnya sepanjang-panjangnya. Ya. Ketika saya melayani di Gempol, ya kan di situ banyak orang-orang yang sudah sepuh-sepuh. Lalu di sebuah persekutuan pria, banyak beberapa bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, ada yang sudah 70, 80, bahkan ada yang 85, 86 begitu ya. Waktu kita ada persekutuan, guyon-guyonannya itu lucu, Bapak Ibu Saudara. Dan sering ada ulang tahun yang bersamaan. Ketika ada bapak-bapak yang berulang tahun 82 begitu ya. Ayo Om, bagaimana? Apa yang menjadi harapannya? Ya harapannya sehat terus supaya panjang umur begitu ya. Sederhana, dia mengatakan sederhana. Lalu ada yang menanggapi, ayo Om, panjang umur sampai umur berapa? Gitu ya. Sampai umur berapa? Ya yang penting bisa lihat anak cucu. Terus kalau gitu sudah selesai. Ya kalau masih Tuhan kasih panjang umur lagi. Lalu ada yang nyeletuk, waduh, nanti panjang umur mau sampai berapa? 150 tahun. Nanti sudah tua, lalu teman-teman sudah pada mati semua, sudah dipanggil Tuhan, lalu tinggal bawa tongkat sendirian, toleh-toleh kanan kiri, kok gak ada temen, anak-anak sudah pada keluar semua, jadi di rumah cuman dewean, begitu ya. Ini guyon-guyonan mereka ya. Lalu jalan-jalan ke Sungai Porong, lihat-lihat kali, lalu jemaat juga sudah anak-anak muda-muda semua generasinya, nggak ada yang kenal, ujung-ujungnya nanti lompat ke Sungai Porong gitu ya. Jadi guyon-guyonannya karena tidak ada harapan lagi, maka nanti jangan-jangan bunuh diri begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita berbicara tentang waktu itu benar-benar sangat kompleks sekali. Sekarang kita membaca di dalam Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-6
16 dan 17. Efesus 5 ayat ke-16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 5 ayat ke-16 dan 17. Saya membacakan dari ayat ke-15 ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, baca bersama-sama. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dunia modern membaca atau memahami waktu itu sebagai hanya dua hal. Sebagai komoditas yang harus digunakan sebaik-baiknya, karena bagi mereka waktu adalah uang, sekaligus juga ada yang memahami sebagai musuh, karena jika melewati waktu-waktu itu akhirnya tubuh ini menua dan akhirnya mati. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapinya? Di dalam Efesus 5 ayat ke-16 inilah jawabannya. Ya, jawabannya. Kita sebagai orang Kristen itu sangat menyadari bahwa Allah itulah yang menjadi pemilik waktu. Dialah yang menetapkan setiap detik waktu. Dari sejak, kalau masuk dalam dunia penciptaannya, dari sejak Allah berfirman, jadilah terang, maka disitulah mulai terwujudnya ruang dan waktu. Ya. Sehingga waktu itu adalah milik Allah. Sekali lagi ya, waktu yang berjalan secara detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, yang berjalan secara kronologi, secara kronos, yang berjalan terus berjalan, itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang menetapkan detik demi detik, demi detik, demi detik. Dan ketika waktu secara kronos ini terus berjalan, tidak ada kesempatan untuk kita mundur satu detik. Bapak Ibu, maka ketika dunia itu mulai atau ruang dan waktu itu mulai diciptakan, ada waktu yang terus berjalan. Dan inilah yang disebut kronos. Dalam istilah Yunani, waktu yang disebut waktu itu ada dua, yaitu kronos dan kairos. Ya, nanti kita akan sedikit singgung kairos. Waktu kronos yang akhirnya dalam bahasa kita seringkali kita pahami sebagai kronologi. Ya, kronologinya itu apa? Ya ini, kronologi waktu itu detik demi detik yang terus berjalan. Setelah waktu berjalan, nggak mungkin mundur lagi. Begitu detik tik, nggak mungkin mundur lagi. Dan detik ini akan terus berjalan. Ya. Dan ketika waktu ini terus berjalan, seringkali ketika kita sudah salah ambil langkah, salah ambil keputusan, kita nyesel. Waduh, kenapa gak tadi ya? Begitu ya. Dan krusialnya waktu secara kronologi yang seringkali disesali itu pada saat kita berada di dalam situasi-situasi genting. Contoh situasi-situasi genting itu pada saat kita salah ambil keputusan yang begitu mepet dan krusial. Contohnya apa? Ya, yang krusial pada saat detik itu harus diputuskan. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami sebuah peristiwa yang keputusannya hanya detik. Pernah nggak kira-kira? Detik loh keputusannya, bukan menit loh. Kalau menit kita masih bisa pikir gitu. Detik itu apa kira-kira? Setir mobil, betul. Begitu setir mobil, saudara mau nyalip, terus di depan ada mobil, itu keputusan harus detik. Kita putus ngerem, tunggu mobil depan lewat, atau tancap gas. Itu salah ambil keputusan, fatal. Dan yang sudah pernah setir mobil, kita tahu momen-momen itu. Momen-momen itu adalah momen-momen yang sangat krusial sekali.
Kadang-kadang begitu kita salah terus nyenggol, jedak. Aduh, kenapa tadi kok saya gas ya? Begitu ya. Kenapa kok saya nggak rem ya? Akhirnya ada penyesalan. Itulah satu keputusan genting yang kita ambil di dalam kronologi waktu. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu yang bersifat kronos ini, ada momen-momen yang bagi kita, Tuhan izinkan kita memahami adanya kairos. Ya, adanya kairos. Apa itu kairos? Kairos itu adalah momen-momen di saat Tuhan itu mengintervensi kita. Mengintervensi dan kita akhirnya melihat, waduh, puji Tuhan, itu adalah pertolongan Tuhan. Nah, kalau saya kasih contoh kembali pada saat misalkan setir mobil tadi. Pada saat titik di mana kita harus mengambil keputusan, kita akhirnya putuskan untuk ngerem lalu perlambat laju mobil dan akhirnya memilih untuk tunggu dulu supaya kendaraan depan lewat. Setelah kita putuskan untuk mundur, ternyata bisa kelewat. Wah, puji Tuhan. Ini Tuhan sudah tolong untuk memberi kepada saya bijaksana untuk injek rem. Atau sebaliknya, waktu sudah gas, waduh, gak cukup nih. Akhirnya kita putuskan gas, makin banyak gasnya, cepat gitu ya. Akhirnya, waduh. Dan di situ kita tetap masih bisa mengatakan, wah puji Tuhan. Kalau tadi saya gak injak gas lebih kencang lagi, mungkin sudah terjadi tabrakan. Dan sekaligus kita bersyukur, waduh, mungkin kita berpikir biasanya kalau saya injak gas lebih kencang, mobil ini nggak bisa spontan, tapi kok tiba-tiba ini bisa spontan. Wah, itu tambah bersyukur lagi begitu ya. Dan disitulah, titik itulah adalah titik di mana kita merasakan atau merasakan, aduh ini kairos sekali. Tuhan seperti kayak menyelamatkan saya di dalam sekian detik. Jadi Tuhan menyelamatkan saya di dalam sekian detik ini untuk apa? Nah, artinya berarti Tuhan masih memberi saya kesempatan. Kesempatan itu apa? Ya mungkin masih harus bersama keluarga, mungkin harus masih memberi nasihat-nasihat kepada keluarga, mungkin masih harus ngurusi pekerjaan, mungkin harus pelayanan dan sebagainya. Disinilah akhirnya kita memahami ada momen-momen yang disebut kairos. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita kembali kepada kalimat Rasul Paulus di dalam Efesus, pasal ke-5 ayat ke-16 khususnya, di dalam ayat ke-15 itu dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya memberikan sedikit gambaran. Surat Rasul Paulus di dalam kitab Efesus itu berisi tentang doktrin gereja. Jadi Rasul Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, dia sedang berada di dalam tahanan rumah. Dia memberikan sebuah dasar kepada jemaat Efesus yang sudah semakin bertumbuh, bahwa sebenarnya engkau itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Semua itu adalah kasih karunia, engkau bisa diselamatkan. Engkau bisa mengenal Tuhan, semata-mata itu kasih karunia. Dan Tuhan sudah memilih kamu bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum Tuhan mengatakan jadilah terang, maka sebelum ada ruang dan waktu, engkau sudah dipersiapkan Allah untuk menjadi orang-orang yang dikasihinya. Menjadi orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekaligus saudara dan saya sudah dipersiapkan kapan waktunya, kapan saatnya saudara dan saya masuk ke dalam waktu kronos ini. Jadi di dalam sebuah gambaran waktu, ada waktu bergulir dari sejak, kalau hitungan kita tahun 0 ya. Tahun 0 itu kapan? Nggak ada yang tahu kan? Tahun 0 itu kapan?
pada waktu dunia diciptakan, jadilah terang, dunia itu muncul. Tapi tidak ada yang tahu sampai sekarang tahun 0 itu kapan. Loh Pak, kan sekarang tahun 2026. 2026 itu kan dihitung dari kalender Gregorian, yaitu pada saat ditandai melalui kelahiran Yesus Kristus. Tapi sebelumnya masih ada ribuan tahun lagi. Ya, ribuan tahun lagi yang sudah ada. Tahun 0 itu kapan? Maka kan tahun Cina itu sekarang berapa ya? 5.000 sekian ya kalau nggak salah ya. 4.000. 2.000 sekian ya. Tahun Hijriah itu 1.400-an karena dihitung dari ya itu ada hitungan kalender Cina, ada hitungan kalender Yahudi, sekarang kurang lebih 5.000 sekian, ya 5.000 sekian. Lalu ada kalender Gregorian 2026, kita ada di dalam kronologi kalender Gregorian, ada kalender Hijriah yang nanti hari Selasa itu diperingati, 1 Muharram kalau nggak salah ya, kalender Hijriah itu 1.400 sekian, dihitung dari sejak kelahiran Nabi Muhammad. Itulah yang disebut waktu kronologi. Tapi tahun 0-nya itu kapan? Gak ada yang tahu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika tahun-tahun secara kronologi itu sudah berlangsung dari ribuan tahun yang lalu, sains mengatakan ada jutaan tahun yang lalu, begitu ya. Tapi mayoritas dalam pemahaman saintis orang-orang Kristen percaya bahwa dunia ini tidak lebih dari 10.000 sampai 20.000 tahun. Tidak lebih dari 10.000 sampai 20.000 tahun. Waktu 10.000, anggaplah 10.000 tahun yang lalu. Waktu itu bergulir sampai sekarang. Kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan izinkan masuk di abad 21. Masuk di sebuah tahun yang jauh dari masa purba. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara berpikir, kenapa ya kok saya tidak lahir zaman Tuhan Yesus misalkan. Kok saya tidak lahir zaman Kekaisaran Romawi misalkan. Itu Indonesia kira-kira masih berupa kerajaan-kerajaan kuno. Ya, atau orang-orang purba yang ada di hutan-hutan. Dan juga pernah enggak bertanya, iya ya kenapa kok saya dulu tidak lahir di Zimbabwe misalkan. Kok tidak lahir di benua Amerika yang belum ditemukan oleh Christopher Columbus. Lalu di sana kita menjadi orang-orang Indian, ya, kulit-kulit hitam yang hanya pakai bulu-bulu begitu ya. Kenapa? Kok justru di Indonesia? Disitulah kita melihat bahwa ada detik demi detik yang Tuhan sudah tetapkan dengan demikian sempurna dan detail sekali. Dan di sini semakin menegaskan di dalam dasar teologi reform bahwa tidak ada sesuatu pun, satu detik pun dalam hidup kita yang bukan dari Tuhan, yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Semua sudah ada di dalam ketetapan Tuhan. Semua sudah berada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dari detik itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, lalu kita tiba-tiba salah ambil keputusan, berarti kesalahan keputusan kita itu juga ditetapkan oleh Tuhan dong. Nah, itu pertanyaan muncul. Tapi bagaimana kita menjawabnya? Kalau misalkan saya pas kepepet terus nipu orang, berarti waktu saya nipu orang sudah ditetapkan Tuhan dong. Saudara kalau pernah mempertanyakan hal ini, bagaimana menjawabnya? Tidak mudah bukan? Mengapa tidak mudah? Karena seringkali kata ditetapkan itu di dalam definisi pikiran kita itu adalah penetapan secara aktif. Ya, penetapan secara aktif itu misalkan begini. Misalkan saya sudah menetapkan dari keinginan saya tangan saya akan ambil botol ini. Nah, itu berarti aktif. Ya. Berarti aktif.
Tetapi ketetapan di dalam konteks ini, di dalam konteks doktrin gereja di dalam surat kitab Efesus, predestinasi, ketetapan Allah, pemilihan Allah, itu bukan semata-mata bersifat aktif saja. Sekaligus ada yang bersifat deskriptif ya. Deskriptif itu kita mungkin membacanya sebagai pembiaran atau diizinkan oleh Allah. Ya, saya tidak perpanjang ini karena ini sangat teologis sekali, tapi sekarang kita masuk kepada satu konsep bahwa waktu kita Tuhan izinkan masuk di dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kronologi waktu panjang. Tuhan sudah tetapkan, misalkan saya akan munculkan, saya akan hadirkan Yanwira ini tahun 71. Plek, muncul di dalam dunia. Saya tetapkan, misalkan si A ini tahun 60. Saya tetapkan si B ini lahir bukan di China, bukan di Inggris, bukan di Amerika, tapi di Indonesia tahun 80. Itu sudah ada di dalam ketetapan Allah yang kekal. Dan disitulah kita semakin bersyukur bahwasanya tidak ada hal di dalam dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Semua sudah ada di dalam ketetapan Allah. Walaupun sekali lagi ini akan banyak sekali memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Seolah-olah kalau begitu di mana kebebasan saya? Kita kadang berpikir saya bebas melakukan apapun, itu seperti kebebasan kita. Seolah-olah Tuhan, engkau gak usah ngatur hidup saya. Katanya engkau sudah menetapkan. Buktinya saya masih bisa berdosa. Buktinya saya masih bisa bebas memilih. Jangan salah. Jangan salah. Karena di dalam pemikiran kebebasan kita, ada satu ketetapan Allah yang seolah hendak mengatakan begini, oke, engkau mengatakan demikian, oke, setan, itu loh. Ada orang yang pengen bebas, oke, dia di dalam ini ya, di dalam kendalimu ya, tapi ingat ya, jangan ambil nyawanya. Kalau Tuhan sudah ngomong begitu, maka jadinya seperti siapa? Ayub, gitu ya. Jadinya seperti Ayub. Tetap di bawah kendali ketetapan Tuhan, tapi iblis pun, setan pun diberi kuasa untuk mengendalikan. Sehingga belajarlah kita melihat anugerah Tuhan itu dengan satu pemahaman yang utuh. Bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Segala sesuatu sudah ditetapkan, termasuk waktu itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kalimat Rasul Paulus di dalam kitab Efesus, pada saat dia mengatakan di dalam pasal kelima, ya. Jadi kembali sedikit, waktu kita membaca kitab Efesus, nanti Bapak Ibu Saudara akan baca pasal pertama hingga pasal ke-4 itu berbicara tentang prinsip-prinsip tentang gereja. Ya, kenapa gereja itu berdiri, apa itu gereja, siapa yang orang-orang yang ada di dalam gereja. Lalu pasal yang kelima hingga pasal yang ke-6, pasal terakhir, itu berbicara tentang praktek-praktek di dalam hidup. Ya, praktika secara hidup praktis. Dan pasal kelima, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam terjemahan LAI, itu di pasal 5 judulnya hidup sebagai anak-anak terang, begitu kan? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu judulnya adalah walk in love, berjalan di dalam kasih. Nah, lalu di ayat ke-15, pasal kelima ayat ke-15, bahasa Inggrisnya, terjemahan King James Version, itu memberikan satu judul yang indah sekali. Jadi kalau di dalam terjemahan KJV ya, King James Version, di dalam pasal kelima, ayat 8 hingga ayat 14, itu ada judulnya. Judulnya apa? Walk in light.
berjalan di dalam terang. Lalu ayat 15 hingga ayat ke-21 itu judulnya Walk in Wisdom. Berjalan di dalam hikmat, di dalam bijaksana. Sehingga ayat 15 itu adalah bagian bagaimana kita berjalan di dalam bijaksana. Apa itu bijaksana? Masih ingat bijaksana itu apa? Mampu membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Mampu membedakan apa yang benar, apa yang salah. Itulah bijaksana artinya. Mampu membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Apa yang benar, apa yang salah. Ya, bijaksana. Disinilah ayat 16 itu muncul. Ayat 15, 16, 17 dan seterusnya itu muncul. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bijaksanalah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Mereka hidup di dalam kejahatan. Kamu harus bisa membedakan mana jahat, mana baik. Kamu harus bisa membedakan mana baik, mana buruk. Mana benar, mana salah. Itulah bijaksana. Lalu, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, disinilah saya hendak mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan apa maksudnya pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Seolah-olah ya waktu itu adalah kesempatan kok. Jadi saya harus mempergunakan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kata pergunakanlah ini sebenarnya dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena bahasa aslinya, ada yang tahu apa bahasa aslinya? Atau terjemahan yang didasarkan oleh bahasa asli. Pergunakanlah waktu yang ada. Ada yang tahu? Hah? Redeem. Redeem itu apa? Menebus. Menebus itu apa maksudnya? Tebuslah waktu yang ada. Menebus itu kalau kita mendengar kata menebus, seolah-olah pikiran kita menuju kepada mana? Pegadaian. Menebus barang gitu ya. Waktu kita gadekan terus kita ambil lagi barang itu loh. Itu nebus namanya. Tapi kalau menebus waktu itu seperti apa? Kita seperti kayak diberikan sebuah istilah baru, menebus waktu. Bukan hanya sekedar mempergunakan. Kalau mempergunakan waktu yang ada ya, kita saat ini sedang mempergunakan waktu, saudara dan saya sedang mempergunakan waktu hari ini di dalam waktu Kronos, jam 8:30 ini kita ada di dalam ibadah. Ya, kita sedang menggunakan waktu untuk ibadah. Tapi apakah ketika saya sedang menggunakan waktu, sekaligus saya sedang menebus waktu ini? Itu dua hal yang berbeda. Saudara bisa menggunakan waktu ini saat ini untuk ibadah, tapi belum tentu saudara akan menebus waktu ini betul-betul untuk ibadah. Bedanya di mana? Nah, nanti kita akan lihat. Menggunakan waktu itu pasti kita lakukan karena kita berada di dalam waktu. Tapi menebus waktu itu harus memiliki satu pengertian. Kenapa saya harus tebus waktu ini? Bagaimana cara saya menebus waktu ini? Itu perlu pemahaman yang baru. Nah, disinilah hidup kita ini tidak pernah lepas dari sebuah konsep teologi, Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa ya banyak orang Kristen yang seringkali alergi dengan kata teologia. Banyak orang Kristen, termasuk di dalam gereja-gereja mainstream. Dan banyak gereja-gereja reform pun masih belum memahami. Teologi itu ya itulah, itu buat pendeta lah. Atau buat orang-orang yang suka belajar. Saudara, tidak loh. Coba sebutkan apa di dalam hidup saudara. Ini kalau nggak percaya ya. Hal apa di dalam kehidupan saudara yang tidak berkaitan dengan teologi? Ada?
yang tidak berkaitan dengan teologi? Ada Pak, misalkan saya main, siapa bilang? Main itu tujuannya buat apa? Saya main bola, saya olahraga, semua selalu terkait dengan teologi. Loh itu kan buat kesenangan saya Pak, dengan hobi saya. Oke, hobimu itu kamu lakukan kenapa? Ya karena saya senang. Oke, kalau sudah senang untuk apa? Ya supaya hanya untuk menghibur saya. Oke, hiburan itu kenapa? Kenapa kamu punya keinginan terhibur pada saat engkau berolahraga? Ya karena memang saya senang. Tidak. Jawabannya adalah Tuhan yang memberikan kesenangan itu. Tuhan mempersiapkan banyak hal untuk kita bisa menikmati Tuhan. Melalui apa? Melalui kesenangan-kesenangan yang baik. Kaitannya dengan teologi bukan? Kalau kita selalu kaitkan segala sesuatu dengan teologi, itu indah. Hidup ini kita betul-betul bisa tebus waktu-waktu yang ada. Ya saya misalkan, kalau misalkan ada orang yang hobinya, ya hobi saya ini Pak main judi mabuk-mabukan. Kenapa? Ya karena saya senang itu. Misalkan dia orang Kristen ya, contoh misalkan di daerah-daerah yang kantong-kantong Kristen, dia mengatakan kalimat itu. Coba kita telusuri, benarkah tidak berkaitan dengan teologi? Hobimu mabuk-mabukan, minum-minum, iya Pak. Terus kamu punya keyakinan apa? Oh saya orang Kristen Pak. Lalu kalau minggu kamu ngapain? Ke gereja Pak. Terus kalau setelah pulang gereja, ya mulai Pak, karena hobi saya mabuk-mabukan, ya mabuk-mabukan. Kamu ke gereja ngapain? Menyembah Tuhan Pak. Beribadah kepada Tuhan. Oke? Terus setelah pulang, kamu mabuk-mabukan. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu membuat Tuhan senang gak? Ya, gak ada urusannya Pak. Kenapa gak ada urusannya? Ya urusannya itu kan saya sudah selesai dari ibadah. Oh, kamu pikir bahwa Tuhan gak tahu apa yang kamu lakukan? Ya pasti Tuhan mau tahu dong Pak. Ya kalau tahu, waktu kamu lakukan kira-kira Tuhan sedih gak? Ya gak tahu Pak. Gitu ya. Tuhan sedih apa enggak gak tahu. Loh, kamu diajarin apa di gereja? Ya firman Tuhan kan gak boleh mabuk, gak boleh judi. Nah berarti udah tahu dong. Kalau gitu kamu lakukan itu sebenarnya membuat Tuhan senang gak? Ya mungkin enggak Pak. Nah kalau gitu kenapa kamu lakukan? Ya saya punya keinginan untuk mabuk sama judi Pak. Berarti keinginanmu itu adalah menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirimu? Ya menyenangkan diri saya Pak. Nah kalau gitu tahu kan seharusnya hidupmu menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirimu? Ya menyenangkan saya juga Pak, menyenangkan Tuhan juga, oke? Terus kalau misalkan kamu mabuk, kamu salah ngoplos sampai mati, terus kamu kemana? Oh, ya nggak tahu Pak. Kamu pikir kamu masuk surga? Ya nggak berani Pak. Ya mungkin masuk neraka Pak. Kenapa? Ya karena saya masih kayak gini hidupnya, kayak jahat gini. Ya kalau gitu nanti kamu jadi milik setan kalau gitu ya. Wah nggak mau Pak kalau gitu. Nah, saudara. Segala sesuatu itu tidak ada dalam hidup kita ya, tidak ada yang tidak berkaitan dengan teologi. Sampai kita hobi masak pun itu berkaitan dengan teologi. Berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Maka keliru kalau kita beranggapan bahwa urusan teologi, urusan belajar-belajar itu saya nggak mau tahu atau nggak sanggup untuk saya pikirkan. Tidak. Bahkan pada saat kita nggak mau berpikir tentang hal-hal teologi, itu pun sudah masuk dalam ranah teologi. Maksudnya Pak? Maksudnya kalau kita nggak mau mikir-mikir ya sudahlah urusan ibadah, urusan saya, hidup saya itu adalah urusan saya. Tunggu dulu. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan waktu dan bukan kebetulan ada nasihat, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih mengingatkan kita, itu artinya cara Tuhan memperhatikan kita dan memberi nasihat kepada kita. Karena kita kembali kepada satu prinsip, waktu itu adalah anugerah. Tadi Bu Tuti sudah sampaikan, waktu itu adalah anugerah.
Anugerah Allah atas waktu. Waktu itu Tuhan berikan, Tuhan ciptakan secara kronologi waktu, dan saat Tuhan izinkan kita terlahir, misalkan tahun 60, tahun 70, tahun 71, itu pun Tuhan izinkan saya pluk masuk ke dalam waktu milik Tuhan. Jadi ingat, pertama, waktu secara kronologi yang terus berjalan, Tuhan izinkan kita. Yan, masuk tahun 71, tik, pluk, masuk. Masuk tahun 71, disitulah saya akhirnya mendapatkan satu anugerah. Nah, disinilah intervensi Tuhan menempatkan saya di dunia milik Tuhan, di dunia ciptaan milik Tuhan, di dalam kronologi waktu, itu sebagai kairos. Tuhan menghadirkan saya, tuk, sebagai kairos. Saya berjalan. Waktu saya berjalan di dalam kronologi waktu, karena saya misalkan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus, tumbuh di dalam keluarga-keluarga latar belakang hidup Bali, ya saya menganggap semua sama saja. Sampai kepada titik saya mengenal Tuhan Yesus. Kluk, ya, sebelumnya Tuhan izinkan orang tua saya punya keinginan, wis masukkan aja anak ini ke sekolah Kristen. Pluk, ketika dimasukkan ke sekolah Kristen, guru di sekolah mengajarkan, ada loh Tuhan, dalam sejarah Tuhan itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Hah, siapa ya? Dia namanya Tuhan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia supaya kita bisa mengenal Tuhan yang sejati. Oh, cuman gitu-gitu aja saya. Oh, gitu ya. Iya, dia itu adalah juru selamat dunia. Dia itu datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Menebus siapa? Menebus engkau dan saya. Gimana menebusnya? Atau kenapa mesti ditebus? Ya, karena engkau dan saya ini adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Saya kan milik orang tua saya bukan milik Tuhan. Enggak. Kamu bisa lahir, bisa hidup di dalam dunia ini karena Tuhan yang sudah menetapkan. Waktu Tuhan sudah menetapkan kamu ada di dalam dunia ini, maka sebenarnya kamu ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Untuk apa? Ya, untuk mengerjakan sesuatu yang baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Apa itu? Ya nggak tahu. Nanti engkau yang harus gumulkan panggilanmu. Oh gitu ya. Oke, lalu saya berjalan melihat, bergaul bersama dengan teman-teman. Dalam pergaulan itu lalu ada kairos. Waktu saya disekolahkan di sekolah Kristen itu pun sudah menjadi kairos. Ya. Lalu ketika pada momen saya melihat semuanya masih agama Kristen, agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, agama Konghucu, agama apa saja, kejawen, ya itu sama saja. Itulah cara pandang yang ketika saya ada di dalam dunia, mungkin juga sebagian besar Bapak Ibu Saudara, cara pandang yang disamarkan oleh si jahat. Karena kita masuk di dalam waktu itu sudah dikuasai oleh setan, oleh si jahat. Termasuk dunia ini berada di dalam kekuasaan si jahat. Tapi ingat, si jahat tidak pernah bisa melakukan apapun tanpa seizin Tuhan. Lalu ketika kita punya pikiran-pikiran yang demikian, sampai pada intervensi berikutnya. Ketika Tuhan hadir, mulai kita kenal, oh iya ya, ternyata Tuhan itu benar-benar adalah, Yesus itu benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan siapa yang bisa menjelaskan itu secara betul-betul sangat logis? Gak ada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu makin kenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin logika kita meyakinkan kita, oh iya benar,
Tetapi terlebih itu adalah hati kita yang terlebih dahulu menggerakkan otak kita. Hati kita yang mendesak otak kita untuk mengakui. Nah, engkau lihat kan, Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Momen itu adalah momen yang kita tidak pernah bisa jabarkan secara saintifik, nggak bisa. Itulah yang disebut kesaksian akhirnya. Kenapa kesaksian? Ya karena hanya saya yang bisa bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang Tuhan bekerja dalam hatiku, mengubahkan hatiku, lalu membuat otakku ini tunduk dan mengakui bahwa benar Yesus itu Tuhan. Melalui apa? Melalui firman yang saya dengar. Lalu setelah otakku tunduk, membuat mulutku ini mengaku, benar loh, tuh Yesus itu ternyata Tuhan loh. Buktinya apa? Ini firman Tuhan. Gimana cara membuktikan Alkitab firman Tuhan? Ya, firman Tuhan itu kan diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Orang yang nggak percaya mendengar kalimat-kalimat ini, mereka hanya cuman gitu-gitu aja. Ah masa, nggak mungkin. Itu adalah mereka yang terus tidak mendapatkan anugerah di dalam kehidupannya. Apakah mereka tidak dipilih oleh Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi ketika mereka juga ada di dalam dunia, itu mereka masih mendapatkan anugerah umum dari Tuhan. Maka kembali Bapak Ibu Saudara, pada saat kita memahami bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan, maka ketika kita dimasukkan ke dalam kronologi waktu, disitulah seharusnya kita melihat sebagai satu kairos. Saya lahir di dalam dunia ini sebagai kairos, anugerah Tuhan. Dan selama saya berjalan di dalam kronos, waktu kronos, maka saya harus belajar menebus waktu itu. Saya harus belajar menebus waktu. Bagaimana cara saya menebus waktu? Ingat, saat kita ada di dalam kronologi waktu, waktu secara kronologi ini adalah milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Maka ketika saudara dan saya ada hadir di dalam waktu kronologi yang adalah milik Tuhan ini, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk ditempatkan di dalam waktu kronologi ini adalah milik siapa? Milik Tuhan juga, ya kan? Saudara dan saya yang adalah milik Tuhan, dipersiapkan Tuhan, dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk mengenal Kristus dan hidup menurut kehendaknya, dimasukkan ke dalam waktu yang juga adalah milik Tuhan. Sehingga kita hidup kita adalah milik Tuhan, kita hidup di dalam waktu yang adalah milik Tuhan, sehingga disinilah kita belajar melihat waktu itu sebagai bukan lagi kronologi demi kronologi, tetapi sebagai anugerah demi anugerah, sebagai kairos demi kairos yang terus berjalan, sebagai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan selalu berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Disinilah indahnya sebenarnya kalau kita bisa memahami hal itu. Mengapa demikian? Karena Kristus sudah datang menebus waktunya. Kristus sudah datang untuk terlebih dahulu menebus Bapak Ibu Saudara dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya ditebus oleh Kristus, kita kenal Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita sedang ada di dalam waktu miliknya. Kita berada di dalam waktu milik Dia. Dan disinilah kita harus belajar menebus waktu. Jadi kesempatan itu pasti dari Tuhan. Dan hidup ini juga adalah hidup di dalam waktu milik Tuhan. Ya, sehingga kalau kembali kepada lagu tadi, gak ada yang salah dengan lagu tadi. Cuman kurang tepatnya di kalimat terakhir.
hingga saatnya nanti aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Kalau aku tidak berdaya, apakah aku berhenti untuk memberkati orang lain? Seharusnya tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun aku tidak berdaya, aku harus tetap bisa memberkati orang lain. Jadi waktu kita dalam, kalau kembali kepada lagu ini, seharusnya sampai kita pulang ke rumah Bapa, ya, hidup saya sudah bisa jadi berkat. Kalau kita masih tidak berdaya, hidup kita masih bisa jadi berkat kok. Suatu berapa waktu yang lalu ya, ke tempat Bu Ratna ya, masih ada ya. Nanti kalau ada kesempatan bisa ke sana lagi. Waktu saya mengunjungin Ibu Ratnawati, mungkin Bapak Ibu Saudara yang kenal. Ya, dari apa yang dia disampaikan, saya pun juga diberkati kok Bapak Ibu Saudara. Dari walaupun mungkin kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dari apa yang sudah dialaminya dalam kondisi yang tidak berdaya, dia masih bisa melakukan hal-hal dari pengalaman-pengalaman hidupnya untuk bisa memberkati orang lain, menguatkan mereka yang masih sehat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita sadar di dalam konteks waktu ini ya, siapa yang memiliki waktu? Tuhan. Kita di mana? Kita di dalam waktu milik Tuhan. Untuk tujuan apa? Kita ditempatkan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal kedua ayat ke-10 ya, saya pernah ajak baca Bapak Ibu Saudara. Efesus 2 ayat 10. Coba kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Indah sekali bukan? Kita sudah dipersiapkan untuk hal ini. Untuk apa? Mengerjakan apa yang sudah Kristus persiapkan. Maka Bapak Ibu Saudara, kesempatan dari Tuhan bukan tentang apa yang menguntungkan kita, bukan berbicara tentang hal-hal apa yang bisa membuat kita itu beruntung lah ya dengan menggunakan waktu, tidak. Tetapi justru kita ini menyadari saya bukan milik saya sendiri, hidupku bukan milikku sendiri, dan saya sedang berada di dalam waktu yang adalah milik Tuhan. Dan saya harus melihat kesempatan ini sebagai anugerah untuk saya pergunakan waktu yang ada menghadapi hari-hari yang jahat. Lalu cara pandang apa lagi yang kita harus pahami berkaitan dengan waktu, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan kesempatan. Kata waktu di dalam ayat ke-16, pergunakanlah waktu, redeeming, kairos. Tebuslah kairos, ya. Pergunakanlah waktu, kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya ya sudah, saya hanya memanfaatkan waktu-waktu aja kok kalau ada waktu senggang saya ngapain begitu ya. Saya melakukan hal-hal yang ya bisa dikatakan bermanfaat. Nah, tapi kalau kita memahami kalimat ini, redeeming kairos. Ingat, kalau kita menyadari bahwa waktu demi waktu ini adalah kairos, maka kita akan meredeem, menggunakan waktu ini dengan tanggung jawab. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu Saudara. Ketika kita misalkan ada waktu senggang, seringkali yang masih muda di era digital, di era modern seperti ini, kita menggunakan waktu lebih banyak misalkan scrolling, ya, scrolling, lihat-lihat HP, lihat-lihat sambil ketawa ke TV, begitu ya, lihat-lihat tips-tips sambil nonton-nonton begitu. Lebih banyak memanfaatkan waktu di sana.
kita sedang dalam tanda kutip mempergunakan waktu senggang kita untuk menonton ini, menonton media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah kita waktu menggunakan waktu untuk scrolling, kita sedang meridim? Nah, di sini bedanya. Kalau kita hanya sekedar menggunakan, maka kita hanya mungkin melihat hal-hal yang ya entertain saja, menghibur saja. Oh iya, wah, ketawa-ketawa ya, wah asik ya. Dan tidak heran akhirnya banyak pemuda-pemudi yang lebih banyak menikmati tayangan-tayangan yang bisa membangkitkan gairah. Contoh gambar-gambar yang tidak pantas begitu ya, gambar-gambar porno untuk membangkitkan gairah. Di situ artinya orang ini sedang menggunakan, hanya mengisi waktu kosongnya saja. Bukan meridim. Loh, kalau meridim bagaimana Pak? Kalau meridim, Bapak Ibu Saudara masih bisa menggunakannya, menghabiskan waktu itu dengan melihat media sosial. Tapi yang bersifat informatif dan mengisi Bapak Ibu Saudara. Memberikan sebuah pembelajaran yang bermanfaat. Saya terkadang kagum ya kepada generasi Gen Z sekarang ya, remaja-remaja sekarang, walaupun seringkali kita lihat mereka banyak menghabiskan waktu di media sosial, tapi banyak mereka, ya tidak semua tentunya, banyak yang hanya sekedar ingin fun, tapi banyak juga mereka yang mengisi dengan berbagai knowledge, berbagai macam pengetahuan. Waktu ngomong tentang sains, mereka tahu. Loh, kok tahu ya? Ya, di medsos banyak kok Pak. Saya kadang-kadang, iya, hebat mereka itu bisa explore lebih dalam ya. Misalkan tentang kasus MBG misalkan. Kita pikir yang generasi lama ini, mana tahu sih anak-anak ini MBG. Justru mereka yang lebih tahu. Misalkan, waduh Pak, sudah ada lagunya yang sudah viral gitu ya. Lagu-lagunya yang seperti ini, Bapak tahu? Nggak tahu saya. Malah mereka yang lebih tahu Bapak Ibu Saudara. Inilah gambaran-gambaran informasi itu yang bisa terus digali asal itu bermanfaat, dan manfaatnya bukan hanya sekedar bermanfaat menyenangkan saja, tidak. Tapi apakah informasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi dasar untuk kita melaju ke depan, mengisi kronologi waktu ke depan. Nah, itulah yang artinya menebus. Saya kalau misalkan lihat-lihat di medsos, saya sangat senang sekali tips-tips yang dibagikan. Ada banyak sekali tips, misalkan saya senang sekali ketika melihat trik-trik ya. Misalkan ada contoh, walaupun tayangan singkat, tips-tips ini mungkin baru kalian saksikan saat ini. Waktu saya perhatikan, oh iya ya, ada tips caranya merebus telur dengan waktu yang singkat. Ada tips caranya membuat simpul tali, ya, membuat simpul tali dengan sangat efisien. Membuat simpul tali yang selama ini kita kalau nali sesuatu ngikatnya asal-asalan begitu ya. Tapi tips-tips ini adalah tips sederhana, memanfaatkan hal-hal yang ada di rumah, tapi sangat mind blowing sekali, sangat wow, kok baru dapat informasi seperti ini. Tips-tips misalkan kita bisa membuat, kalau dulu kertas-kertas membuat pesawat-pesawatan itu polanya cuma satu ya, paling begini saja begitu ya. Tapi ada tips membuat pesawat yang bisa terbangnya itu bisa sampai muter-muter sampai 1 menit, 2 menit. Lalu iseng-iseng saya coba, bener loh, terbangnya itu bisa konstan, bisa stabil begitu. Itu bisa membangkitkan sebuah rasa ingin tahu, kenapa ya? Lalu saya coba, apa yang unik dengan desain tersebut? Oh, ini secara aerodinamis dia memanfaatkan angin yang ketika benda ini menerjang, angin ini bisa lebih dipermainkan sehingga menjaga kestabilan dari pesawat ini. Hal tersebut bisa membuat kita makin kagum dan kita bisa terbawa kepada satu kekaguman kepada Allah yang memunculkan kairos tersebut. Jangan salah, kadang-kadang kita waktu lihat medsos, kalau itu adalah muncul dari keinginan kita,
Dan keinginan kita itu digerakkan dengan satu niat untuk menebus waktu, ya, maka Tuhan akan hadirkan tips-tips yang kadang-kadang kita tidak pernah sadari. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mungkin men-spend waktu dengan melihat medsos atau scrolling di medsos, berdoalah supaya Tuhan juga menggerakkan keinginan kita ini untuk meridim waktu tersebut, untuk memanfaatkan kesempatan yang kadang-kadang kita tidak sadar, karena kan scrolling itu kadang-kadang justru kita mengambil waktu yang kita tidak sadar, sudah sejam, sudah 2 jam begitu kan ya. Kita berdoa supaya Tuhan munculkan hal-hal yang bisa mengisi kita. Disitulah tetap ada satu hal yang dimana kita berusaha supaya tidak jauh dari kehendak Tuhan pada saat kita memanfaatkan teknologi ini. Ingat, dosa ini juga bekerja di dalam kronologi waktu. Paulus katakan hari-hari ini adalah jahat. Termasuk ketika kejahatan itu masuk di dalam teknologi. Ketika kejahatan masuk ke dalam teknologi, maka hal-hal yang bersifat pornografi, judi online, dan hal-hal yang bersifat merusak prinsip budaya-budaya yang disebarkan melalui media sosial, ini tanpa sadar meracuni generasi-generasi sekarang. Termasuk meracuni kita-kita jika kita tidak peka dalam hal ini. Waktu kita tidak peka dan menganggap bahwa ini hanyalah sekedar mengisi waktu senggang, kita lebih banyak diracuni. Diracuni dengan apa? Tanpa sadar. Berita hoax itu meracuni. Waktu berita hoax meracuni, kita menganggap yang hoax itu benar. Lalu tanpa sadar, kita pun memforward dengan sembarangan. Ya, saya sering kali di dalam grup-grup saya itu sering kali banyak posting-posting dari orang yang memberikan berita-berita yang setelah dikonfirmasi ternyata hoax semua. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami. Nah, apakah kita mau dipakai setan melalui jari-jari kita itu untuk meneruskan berita-berita hoax? Artinya, apakah kita mau dipakai setan untuk menyebarkan berita kebohongan? Ataukah kita mau menebus waktu supaya waktu membaca media sosial ada bijaksana? Ini benar, ini salah. Ini baik, berita baik, ini berita enggak baik. Sehingga ketika berita ini baik, ada dorongan, kalau saya sebarkan, saya teruskan, ini akan sangat bermanfaat. Disinilah kita minta bijaksana dari Tuhan. Ya, kalau kita lakukan hal itu, kita berarti menangkap kairos. Karena Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan, itu sangat indah sekali. Saudara, menangkap kairos itu tidak mudah. Karena kita sudah ada di dalam dunia berdosa. Masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Musa, itu adalah sebuah kairos besar. Tuhan berikan anugerah, mereka yang selama ini jadi budak, keluar dari perbudakan masuk ke tanah Mesir. Masuk ke padang gurun untuk memasuki tanah perjanjian. Selama di padang gurun berapa lama? Kurang lebih? Berapa lama? 40 tahun, kurang lebih 40 tahun ya, 40 tahun. Kira-kira selama di dalam padang gurun mereka diputar-putar ya, padahal jaraknya itu sebenarnya tidak jauh. Mereka dibawa putar-putar, mereka pindah-pindah kemah. Ya, jutaan orang, diperkirakan 2 juta orang di bawah pimpinan Musa, mereka dipimpin tiang awan, tiang api, mereka bangun kemah, lalu kalau tiang awannya bergerak, mereka bongkar kemah, mesti harus gotong-gotong pindah lagi. Lalu ketika tiang awan atau tiang api diam, mereka baru bangun kemah lagi. Tunggu sampai kapan lagi, lalu tiang awannya bergerak, mereka bongkar kemah, bangun lagi. Kira-kira enak nggak hidup pindah-pindah begitu? Nggak enak Bapak Ibu Saudara ya. Maka kenapa banyak orang pengen rumah itu kalau bisa tetap gitu ya, gak usah pindah-pindah. Dan Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan, mereka pindah gitu. Ada yang tahu
selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun sebelum masuk menyeberang sungai Yordan, masuk tanah Kanaan. Berapa kali mereka pindah-pindah? Berapa kali mereka bongkar pasang kemah? Ada yang tahu? Tebak aja, kira-kira berapa kali? Gak pernah kepikir. Bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Ada yang tahu? Kalau saudara pernah pindah-pindah rumah, sering-sering pindah rumah, itu berarti bisa kepikir ya. Saya waktu sama istri setelah menikah sampai sekarang mungkin sudah berapa kali Pak ya? Sekitar 16-17 kali ya pindah-pindah terus. Gak enak saudara ya, mau ngangkut barang itu gak enak, pindah-pindah terus. Bangsa Israel itu 42 kali saudara. 40 tahun 42 kali ya, anggap setahun sekali begitu. Jutaan orang mereka harus bongkar pasang kemah. Belum lagi ngeringkes-ringkes, peternakan, sawah-sawah sudah mulai nanem, mesti pindah lagi. Kenapa? Karena mereka tidak melihat selama 40 tahun pembentukan Tuhan itu sebenarnya adalah kairos. Mereka hanya lihat itu sebagai kronos, sebagai sebuah waktu yang mereka, masih enak di Mesir, mendingan di Mesir aja. Musa, engkau bawa kami ini untuk kami hanya mati di padang gurun. Nah, maka selama mereka bersungut-sungut, mereka nggak bisa memahami cara Tuhan bekerja, mereka ngomel aja di padang gurun, nggak heran mereka diputer-puter sama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jika di dalam hidup kita seringkali kita banyak ngomel, banyak mengeluh banyak hal tentang kehidupan ya. Hidup tuh kok kayak gini sih, susah, bla 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 bla, banyak ngomel. Itu karena kita tidak menangkap bahwa banyak kairos yang Tuhan hadirkan. Sebenarnya sudah terlalu banyak kairos yang Tuhan berikan. Hanya kita menangkapnya sebagai kronos saja, maka tidak heran orang itu enggak sabaran aja. Karena seringkali yang dilihat adalah kronos. Padahal momen-momen kairos itu banyak sekali Tuhan hadirkan. Bukan hanya sekedar momen-momen yang wow hebat ya Tuhan itu ya. Enggak. Tapi momen-momen sederhana. Misalkan ketika anak-anak remaja, waktu ada konflik sama teman saja. Itu adalah momen kairos. Saat bertengkar dengan teman, salah paham dengan teman, apalagi dengan sahabat dekat, jangan kira itu sebuah masalah. Itu adalah kairos. Kairos untuk apa? Untuk kita belajar praktek. Praktek untuk bisa mengampuni. Pernah nggak kita melihat waktu kita konflik dengan orang itu, kita lihat sebagai momen kairos? Enggak, kita seringkali justru jengkel, justru wah gimana caranya bales, justru mengumbar isi hati kita. Padahal itu momen kairos. Kalau kita bisa memahami, oh Tuhan aku memang sakit waktu dia menyakiti aku. Tapi Engkau memberikan hal ini untuk mengajar aku supaya aku belajar mengampuni. Maka di sini kita akan bisa menebus waktu itu. Saudara yang seperti saya contohkan, orang tua waktu di dalam sebuah seminar lalu berdoa seorang suami dalam suami istri ya, yang sering kali terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya. Waktu dalam sebuah seminar lalu istrinya bertanya, Pak Pendeta, gimana caranya supaya saya sabar ya menghadapi suami? Kalau sabar mungkin ibu terus berdoa sama Tuhan. Ya saya sudah berdoa, ya berdoalah terus begitu ya. Karena nggak ada jawaban lagi, berdoalah. Dan ketika Bapak Ibu berdoa, apapun yang dilakukan oleh suami, itu adalah momen di mana Tuhan sedang membentuk ibu. Oh gitu ya, gimana itu? Ya berdoalah. Lalu suatu kali ketika sudah pulang, sudah berapa hari si istri ini berdoa, Tuhan ini kayaknya suamiku lagi error nih gitu ya, lagi error. Terus aku harus belajar sabar. Setelah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri aku hati yang sabar. Gimana caranya supaya aku sabar Tuhan? Ya,
Begitu selesai amin, dia buka pintu, tiba-tiba suaminya sawat sandal, saudara. Wah, jedok, begitu ya. Blok, kena. Wah, ketika sawat sandal, saudara lihat itu, kalau saudara sebagai istri, langsung lihat tuh momen apa? Kurang ajar kamu ya, gitu ya. Tapi kalau saudara lihat kairos, itu sebagai kairos, sandal yang tiba-tiba nimpuk gitu, itu adalah momen jawaban doa. Nangkep? Katanya minta sabar. Jawabannya gimana? Ya begitu keluar amin kesawat sandal. Supaya apa? Supaya belajar gimana nahan hati ini. Gak mudah loh saudara ya. Itu jawaban langsung. Tuhan langsung jawab, tapi bagaimana kita melihat itu momen kairos. Nah, disinilah waktu kita menyadari momen-momen kairos itu indah sebenarnya. Waktu kita muncul, anak-anak remaja, pemuda yang muncul keinginan, saya ingin punya hobi kok tiba-tiba tertarik ingin belajar musik ya. Lihat, itu kairos. Jadi kita harus jalankan itu. Karena itu hal yang baik. Terus misalkan seperti si Konrad. Apa ya, waktu masa liburan ini, apa yang bisa dilakukan ya? Terus waktu Pak Budi bilang ke saya, Pak Konrad punya rencana gini. Oh bagus, itu kairos, manfaatkan supaya terus berkembang. Hal-hal seperti itu kalau kita tangkap momen itu, indah Bapak Ibu Saudara. Kita bisa jadi berkat hidup kita. Nah, lalu bagi pemuda yang kira-kira waktu mendapatkan tawaran pekerjaan untuk meningkatkan karir, bagaimana kita bisa menangkapnya? Apakah ini adalah sebuah tawaran ini dari mana? Dari setan atau dari Tuhan? Kalau dari setan misalkan, waduh, tapi tawaran kerja ini memang gajinya tinggi sih, tapi pasti gak akan bisa ibadah nih hari Minggu, pasti gak akan bisa dapat firman. Tapi kalau yang ini gajinya lebih rendah ini, pendapatannya lebih kecil, tetapi saya bisa ibadah, saya bisa melayani, saya bisa berbagian untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Disitulah saudara bijaksananya diuji. Bagaimana saya bisa membedakan bahwa ini adalah momen kairos yang Tuhan seperti tawarkan melalui giuran penawaran setan, ataukah hal yang benar tapi bisa memaksimalkan hidup kita. Kairos-kairos dalam hidup kita banyak sekali. Kesempatan dari Tuhan itu limpah sekali. Bahkan setiap waktu dalam hidup kita. Setelah ibadah ini selesai pun, Bapak Ibu Saudara masih bisa melihat kairos. Kairos untuk bisa berelasi dengan sesama jemaat. Waktu saudara mendengar berita, bagaimana kita menanggapi itu pun juga merupakan sebuah kairos. Kalau kita bisa melihat kairos-kairos yang Tuhan berikan, itu artinya kita melihat bahwa ya Tuhan, waktu di depan ini milikmu. Hidup saya ini milikmu, Engkau menghendaki saya hidup di dalam waktu yang sudah Engkau siapkan, dan Engkau ingin saya hidup dengan baik, mengerjakan pekerjaan Allah yang telah Engkau siapkan, dan Engkau mau kami hidup di dalamnya. Kalau kita bisa memahami hal tersebut Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita sedang belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya, yang pasti kesempatan yang Tuhan berikan melalui waktu demi waktu di depan kita itu tidak pernah bertentangan dengan karakter Kristus. Hanya kitalah yang diberi pilihan, kebebasan di dalam memilih. Apakah kita mau memanfaatkan waktu di depan kita dengan satu spirit menebus atau menyia-nyiakan. Kalau kita mau menebus, kita benar-benar harus belajar berdoa. Tuhan, tolong saya. Setiap langkah, setiap detik di depan adalah milik-Mu. Tolong saya supaya apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan itu berkenan di hadapan-Mu.
Kalau kita hal ini lakukan setiap hari saat kita pagi hari kita saat teduh, kita minta sepanjang hari ini Tuhan pimpin, maka hidup itu indah, saudara. Hidup itu akan bisa kita nikmati setiap hari. Kita akan nikmati hari-hari itu bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita sia-siakan seolah-olah, oh aku masih bisa bangun pagi, ya sudahlah, lihat apa menu apa hari ini di media sosial, aktivitas apa, seolah-olah sudah terdistraksi dengan berbagai aktivitas dan rencana-rencana yang kita susun sendiri, maka tidak heran jika di tengah perjalanan, di tengah sepanjang hari ada omelan-omelan, ada keluhan-keluhan, ada berbagai macam hal yang seolah begitu berat. Waduh, kok masalah-masalah terus kita hadapi. Kita seperti tidak bisa menikmati kairos. Tidak bisa menikmati kesempatan yang Tuhan sudah beri. Loh, apakah kalau berarti Tuhan kasih kesempatan kita nggak bisa mengeluh, Pak? Kita nggak bisa susah, nggak bisa atau lepas dari masalah? Bisa. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu? Bagaimana kita menghadapi problem-problem yang kita hadapi? Kalau kita lihat sebagai kesempatan yang Tuhan beri, kairos yang Tuhan beri, maka kita justru akan belajar. Terima kasih Tuhan, Engkau kasih kesulitan ini untuk mengajar saya. Engkau kasih masalah ini untuk mendidik saya. Engkau kasih hal-hal yang menyulitkan ini untuk semakin membangun iman saya. Membangun iman yang makin bertumbuh, menyiapkan diri untuk menyambut Engkau datang kedua kali pada saat saya berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Kiranya apa yang kita boleh renungkan pada hari ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa.